Cong, Babe. Alhamdulillah. sekalian mau Malam. apa ini? Oh, arsip ya? Asik. Oke, mumpung ada presiden ini kita. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Apa gunanya KTA gitu? Mungkin sebelumnya saya jelasin dulu kali Be ya. Sebenarnya kan program KTA ini sebenarnya kan sudah ada periode Sebelumnya, Cong agak ke tengah, Cong dikit. Dua tahun Geser lalu lah. itunya, Cong. Kursinya ini. Siap. Geser. Oke, Cong. Yap. Sebenarnya kalau dari sejarahnya pembuatan KTA, kalau saya boleh cerita nih dari awal, saat kita awal-awal Be, tahun-tahun 2005, 2007 lah. 2006 sebetulnya. Waktu masa-masanya Bro Deden jadi ketua Jakarta, saat itu mungkin ruang lingkupnya baru Jakarta ya. Itu kita pernah buat. Karena memang dulu itu mungkin nggak kayak sekarang ya, handphone canggih-canggih bisa selfie, jadi mau nggak mau kita harus ke studio foto Be. Pakai kemeja patung bisi saat itu. Yang hitam itu ya. Nah, dulu itu emang sempat ada karena memang mungkin lingkupnya cuma baru Jakarta doang. Nah, karena semakin besarnya anggota juga, makin tahun makin banyak anggota, akhirnya waktu itu ada kita juga diatur juga lah dan anggaran dasar. Jadi kan sebenarnya itu juga sebuah hak dari teman-teman anggota. Dari anggota ya. Akhirnya kita buatkanlah KTA sebagai identitas. Itu di anggaran dasarnya ada ya? Ada Pak, diatur. Oh, diatur. Nah, terus? Jadi salah satu hak yang didapat oleh anggota yaitu mendapatkan KTA, kartu tanda anggota. Gitu Pak. Gunanya ya pertama mungkin sebagai identitas Pak ya. Identitas kita ya, sebagai warga lah. Komunitas. Iya, anggota klub. Ya, dan nanti pun juga ada fungsinya juga itu kartu gitu. Ya entah itu bisa buat merchandise. Nah, bisa juga nanti mungkin jangka depannya ke depannya mungkin kita kerjasama dengan entah itu bengkel resmi, jadi ada diskon atau apa, Warung gitu ya. Ya banyak lah nanti ke depan kita nggak tahu ya. Jadi ada manfaatnya model kartu, model kredit card gitu ya, model. Hampir mirip lah ya. Ya hampir mirip. Jadi at least ya kita ngelatih ke depannya, siapa tahu nanti akan bermanfaat ke depannya gitu. Oke. Bukan hanya identitas tapi bisa untuk diskon kali ya. Kartu diskon. Jadi kayak mungkin nanti juga anggota mungkin jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Oh, kita punya loh kartu loh gitu loh gitu, Pak. Kita sebagai anggota buat nembisi gitu. Nah, ya seperti itulah. Cong, itu gimana Cong mas itu ya Cong? Benar, jadi memang kata ini menjadi satu kebanggaan bagi anggota kita Be. Tentunya banyak kita bisa mencontoh beberapa teman-teman di komunitas lain. Artinya fungsi kata itu sendiri bisa difungsikan untuk berbagai hal. Ya. Ada nilai plusnya. Nah, di situ berkembang. Seperti yang Arbay ceritakan, Arbay ini memang salah satu pengurus pusat kami di divisi arsip. Jadi mulai merapikan database. Karena satu KTA itu tidak bisa asal sembarangan bikin. Kalau menurut kami selaku pengurus, karena kami akan bertanggung jawab terhadap pengeluaran kartu itu ke depannya nanti. Iya. Fungsi kartu itu sendiri juga itu untuk membedakan mana anggota aktif dan anggota pasif atau tidak aktif. Karena disitulah tadi yang Babes sempat singgung, salah satu fungsi ataupun fiturnya adalah bisa jadi sebagai kartu diskon terhadap perusahaan ataupun pihak mitra kita yang kerjasama jangka panjang dengan 46BC. Nah, idealismenya kami adalah kartu itu punya fungsi lebih, walaupun pada saat pembuatannya tidak mudah ataupun seolah agak ribet. Ribet itu kan tergantung mindset. Kalau kita kerjain sama-sama, didukung feedbacknya dari semua, dari region, dari chapter, dari anggota, database-nya, dan memang kita juga selalu berpikiran positif bahwa dengan harga segitu tuh worth it karena untuk seumur hidup keanggotaan. Iya. Itu nilainya akan priceless lah seperti itu. Seperti itu berkembang karena zaman sekarang juga seperti kita, apalagi sebuah klub yang ada di sebuah perusahaan perbankan. Terus kita mendukung programnya perusahaan dengan memanfaatkan fitur yang ada. Itu kan nilai lebih. Ada nilai plusnya. Itu yang bisa kita jual nanti ke manajemen, sehingga nanti harapan kedepannya dengan adanya kita semua memanfaatkan fitur dan lain sebagainya, terus selalu branding produk BNI sendiri akan mengikat kontrak dengan 46BC yang selama ini memang kita juga swadaya dan
istilahnya berdikari untuk membantu kegiatan untuk kita. membantu kita seperti Oke. itu. Jadi yang itulah jelas KTA kita harus benahin saya. dulu ya. Yes. Kalau saya sih, kalau gue sih ngeliatnya gini ya. Ya. Kan untuk menjadi anggota 46 bis itu kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk asal punya duit beli jaket. Benar. Iya. Jadi anggota gitu kan. Pada umumnya kan kemarin ke belakang-belakang Betul. segitu. Iya. Mau ada ke touring beli jaket langsung jadi anggota 46 bisi. Kita juga nggak menutup lah kali gitu ya. Iya, ada. Tapi yang sebenarnya kan untuk menjadi anggota 46 ada syarat-syaratnya kan. Betul. Minimal harus ikut touring apa, Ya. ini apa syarat-syaratnya. Dan nanti dikuatkannya itu selain punya hak untuk menggunakan atribut resmi 46 bisi, justru juga kartu anggota. Satu anggota. Di kartu anggota itu akan dicantum identitas kita termasuk nomor NRA kita. Iya. Nomor register Betul, anggota. Iya nggak? Betul. Dan ini kenapa ini penting? Karena misalnya kalau ada pemilihan ataupun apa kan akan ditanya NRA lu berapa. Iya. Nah itu dibuktikan oleh Kartu. anggota gitu ya Cong ya. Iya. Ya. Ah. Salah satu seperti itu. Terus kalau lihat sekarang gimana Cong itu animo dari teman-teman mengenai NRA ini? Pastinya kalau yang saya lihat dari Munas kemarin, KTA itu jadi satu sebagai apa ya? Semacam kalau kita mau nikah tuh apa namanya? Mas kawin lah Mas gitu kawinnya. ya. Kalau yang siap untuk wujud itu, ya mungkin itu akan dipercaya gitu Iya, ya. Karena iya, memang iya, bukan iya. PR besar dari beberapa periode gitu kan. Ya memang ini kami tantangan untuk kami lah, saya selaku presiden dan teman-teman kami selaku para pengurus Pempus ya, Pempus, khususnya ya. tapi kami juga tidak bisa berjalan sendiri, harus perlu dukungan dari semua chapter, semua grup yang ada di ini. Jadi antusiasmenya luar biasa. Ada tuh ya keinginannya. Ada keinginan banyak, tapi juga ada juga yang men-challenge kami bagaimana kalau begini, kalau begitu, nggak apa-apa, kami aspiratif kok, semua kami tampung karena ini belum final. Iya, iya. Justru kami ingin menyentil lah beberapa ini, yuk justru, nah ini kan biar udah ide-ide mulai kreatifnya muncul. sok, ayo gali lagi apa yang bisa kasih kami pandangan lain dari yang selama ini mungkin kami sudah merasa benar dengan pola seperti itu. Kasih pandangan lain, kita brainstorming yuk, tapi tolong dibantu gerakannya, actionnya. Karena kadip aksi kami perlu feedbacknya ketika minta jumlah anggotanya yang aktif berapa, yang aktif berapa, itu langsung di-send. Jangan kalau kita bikin sendiri, bikin terus dikirim, jangan-jangan anggotanya udah nggak ada. Itu Iya dia. nggak? Ini saya sebetulnya sih agak sedikit dulu ada pengalaman dulu yang terkait zaman periode lalu tuh ada 1-2 oknum lah mau dikatakan dengan sebenarnya belum di launching dan kita akan mau launching, tiba-tiba kartu itu sudah beredar di grup BBM udah beredar nih, gue udah buat nih kartu loh. Padahal mungkin iseng-iseng juga disangkanya mungkin tuh iseng-iseng. biar Nah, bikin saya pikir kartu loh, nama biasa gitu ya. Ini kok bisa segampang itu, padahal untuk mendapatkan kartu itu seperti yang Baby bilang tadi, itu perlu periode tahapannya, itu menjadi anggota, ikut kegiatan, baru dapat atribut, baru bisa menggunakan KTA kita. Benar-benar. Antusias luar biasa sih. Iya. Jadi memang lah perlu ditertibkan oleh Cong masalah itu ya. Ya, Seingat gue kita diskusinya udah panjang banget nih. Iya. Dulu dari Tapcast nggak bisa sampai poin divisinya, oke nih gue bantu nih. Iya, Oke. betul. Wah Tapcast udah nggak bagus nih gitu. Betul. Terus ganti lagi, sekarang nggak tahu deh gimana. Ya gue saranin jangan kebanyakan diskusi gitu loh. Oh, iya. Eksekusi aja. Eksekusi. Coba dulu ya. Iya. Nah sekarang lu sebagai direktur arsip lu ya. Iya. Kabit lah, kabit. Habit ya, jadi direktur lah. Jangan terlalu tinggi itu. Nggak usah minder. Apa? Ini kita aja presiden. Iya. Ya gimana Pak? Gini, maksud gue gini, pasti kan untuk mewujudkan itu nggak gampang ya. Betul. Kecuali kalau misalnya ada kita di Korea Utara gitu. Kalau nggak ikut tuh ini kan kita nggak mungkin gitu ya. Mungkin gitu. Nah, apalagi kita sebagai manusia yang Pancasilais. Ya. Ya, kawan. Apa sih hambatan lo? Mungkin gini Pak, kebetulan kan sekarang ini kan partner bis ini kan ada 7 region ya Pak. 7 region, oke. Mana 7 aja tuh? region. Jakarta Region itu, Raya. Jakarta Raya, Mid Java, Mid Java, Jawa Barat. Jawa Barat, East Java, Java, Celebes, Celebes, Kalimantan, Sumatera. Sumatera. Andalas apa Sumatera aja? Sumatera Pak. Sumatera. Oke. Sumatera. Kalimantan yang Borneo. Borneo. Oh, Kalimantan, Borneo. Belum lagi yang
memang belum ada regionnya seperti Bali, Bima, Kupang. Wah. Oh, itu belum ada region ya? Belum Bali ada Raya, region. Bali Raya. Bali Raya lah rencananya Bali, Bali Raya. Raya. Nah, Ya. sebenarnya hambatannya itu kemungkinan ya mungkin juga kan teman-teman kan cuma ada pekerjaan utamanya nih Pak. Kalau untuk action dari kami divisi Asip kita sudah woro-woro dari mulai September. Tar, gua urut dulu nih. Oke. Biar mudah-mudahan ini jadi masukan buat teman-teman ya. Oke. Maksud juga gini, untuk divisi arsip untuk mengeluarkan KTA harus berdasarkan data. Betul. Data dari region atau chapter yang sudah di cleansing. Ya, betul. Nah, masalahnya sekarang ada di cleansing itu ya? Ya, betul. Oh, kenapa tuh masalahnya? Ya, cleansing data ini karena kan sangat berhubungan dengan beberapa chapter, Pak. Beberapa chapter dan mereka memang juga harus mendata Anggota-anggotanya. anggota-anggotanya kira-kira yang mutasi ya. Siapa sih yang resign siapa? Jangan sampai double juga ya? Ya, kalau untuk oke. double data saya rasa pada saat kita awal ditugaskan untuk mengerjakan arsip itu sudah kita akomodir mitigasi, Pak. Dari awal di sempat liputan juga udah ada pertanyaan terkait apakah sudah memiliki NRA atau belum. Jadi dari situ udah kita saring lah itulah. Nah, yang gue takutkan di pentingnya cleansing data tuh gini. Si A misalnya di cabang A, gitu ya, masih terdaftar di situ. Tapi secara ini di cabang B dan dua-duanya ada chapter, kan itu bisa double, ya nggak? Benar, bisa. Alhamdulillahnya pengurusan sebelumnya itu jadi di Excel itu sudah ada rumus, Pak. Oh. Jadi ketahuan tuh kalau misalkan ada yang input lagi itu ketahuan tuh, nanti tinggal kita olah lah datanya. Oh, ini udah pernah, makanya sekarang itu saya umumkan itu saya akan kasih catatan. Nama ini telah memiliki NRA. Kelihatan tuh ya? Kelihatan, nomor register sekian. Iya, Nah, iya, untuk iya. cleansing data memang ada hambatannya. Tapi kita karena ini memang harus jalan, Pak. Jadi kita akan bagi beberapa tahap. Pokoknya gini deh, intinya ntar dulu sebelum ke sana ya. Suka nggak suka, tahap pertama untuk menerbitkan KTA ya, yang oleh Pengpus itu berdasarkan cleansing data. Betul. Oke. Betul, Pak. Oke, next. Nah, cleansing data ini jadi nanti kemarin kita udah diskusi di Pengpus. Jadi nanti tanggal 30 November itu adalah hari terakhir teman-teman region atau chapter itu melaporkan terkait cleansing data. Oh, cleansing datanya. Siapa berapapun itu Kirimkan nggak aja harus, gitu. nggak harus full 100%. Pokoknya tanggal 30 kita close untuk masuk tahap 1. Oh, close untuk tahap 1 maksudnya. Tahap 1. Nanti baru di Desember kita akan mulai produksinya, Pak. Oh, Desember mulai. Ya, tapi kalau untuk pendaftaran calon anggota baru silakan Silakan tetap aja. apa-apa. Oke. Apa-apa. Yang penting intinya gini, Pak. Oh, jadi kartu KTA untuk tahap pertama sampai dengan produksi Desember, Pak. produksinya Desember dan itu berdasarkan Cleansing cleansing data. data. Oke. Cleansing Terus data tahap pertama ya, Pak. Oke. Tahap pertama. Jadi ya sebenarnya kalau untuk tadi animo yang ditanya ke Bropres cukup besar sih, Pak. Iya. Hari ini aja saya cek itu ada 22 calon anggota dan mayoritas dari teman-teman region Sumatera. Wih, Sumatera udah Sumatera. bagus ya? bagus Sumatera. Muara Bungo dan Jambi. Hmm. Nah, intinya apa? Intinya ya teman-teman ini mungkin melihat wah salah satu apa ya manfaat juga ya ikut gabung di papan ini gitu. Dan selain nambah saudara dan kita juga apa ya kita juga dapat KTA itu, Pak. Yang selama ini belum kita dapatkan, Pak, gitu, Pak. Makanya KTA tuh kartu tanah anggota ya. kartu anggota, Pak. Jangan-jangan kalau punya kredit tanpa anggunan. Kredit tanpa angsuran. Fleksi dong ya. Fleksi. Ya intinya gitu lah, Pak. Intinya kami dari divisi Asip akan konsisten ya komitmen terkait dengan program Pengpus terutama dengan KTA, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau nggak dilakukan dari sekarang itu nggak akan jadi nanti. Mudah-mudahan bisa selesai tahun ini gitu. Ya. Oh iya, tahap pertama Pecah ya. telur dulu, Pak. Tahap Ya, pertama ini Pak. PR besar banget ya. Ya, Besar. tahap pertama, Pak. Ya jadi kalau kita di organisasi ya ini mungkinnya perlunya pengurus ya. Ya. Perlunya pengurus yang dilakukan secara sukarela, artinya itu gitu.
ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan oleh pengurus itu ya, mengkoordinir terutama yang koordinir itu. Cong, gue nanya kartunya nih. Kalau dulu kan basicnya tuh apa? Kartu apa sih dulu tuh yang gampang tuh? Kartunya Nah, Tapcash. Tapcash. Nah, sekarang basicnya apa? Jadi ini masih idealisme kami pengurus. Jadi memang kita pengen ada manfaat lain. Memang tantangannya nggak mudah seperti yang kartu-kartu biasa atau cetak di blanket seperti biasa, tidak ada fiturnya. Step pertama itu Tapcash, betul Pak, uang elektronik. Waktu itu memang lagi boomingnya uang elektronik. Itu bisa digunakan, dan ketika teknologi sekarang makin berkembang seperti yang Albe bilang tadi, bisa foto sembarang, soft copy-nya terus dikasih ke mesin cetak, di percetakan yang sudah canggih itu timpa di Tapcash yang ada bisa jadi, ya kan? Nah di situ kami berpikir dengan tim bahwasanya kita pengen memberi nilai lebih, seperti yang saya katakan di depan, bahwa kita juga ingin bersinergi dengan perusahaan supaya bisa menggoalkan salah satu produknya. Karena di daerah itu sendiri Tapcash itu terus terang ya, atau uang elektronik itu belum juga bisa digunakan secara optimal. Oh iya, kalau Jakarta pasti ya. Jakarta mungkin naik Jawa kereta aja, naik kereta, ya. naik ini udah pasti udah pakai Parkir itu aja ya. sekarang juga pakai. Parkiran. Tapi kan di daerah ya kita kan sering safari ke teman-teman daerah ya. Jadi kalau di fungsinya kita akan coba di combo ya, Pak. Combo itu 3 in 1. Jadi sebagai kartu identitas atau kartu anggota, kemudian kartu ATM dan kartu uang elektronik. Oh, maksudnya itu supaya bisa dinikmati di semua ini di ya? semua region, Jadi fungsinya seperti itu. Iya. Terus yang kedua, tambahan pembukaan, pasti kan kita ada tambahan pembukaan rekening. Misalkan tapak lah rekening yang paling murah ya. Di situ kan bisa nabung untuk touring. Iya. Jadi kita biasakan touring itu jangan dadakan, cuma langsung urunan touring berangkat, kayaknya itu udah zaman lama, mohon maaf. Kita harus terencana kamu touring, kita nabung dulu supaya nggak ganggu perekonomian rumah tangga, supaya nggak, kan kita kan heterogen nih. Iya. Tingkat ekonomi mulai dari yang atas, tengah, bawah sampai dengan ala kadarnya, gitu. Tapi di situ hobi jangan sampai mengganggu pos-pos yang lain. Iya, benar. Nah, fungsinya kartu KTA dengan ada fungsi fiturnya sebagai kartu ATM atau simpanan, itu sebagai media kita untuk menabung. Nah, jadi bisa nabung di situ ya? Yes. Dan pikiran jangka panjang tim kami, khususnya di pusat dan divisi operasional, itu adalah nanti berhubungan dengan kearsipan dan juga dengan uang kas. Oh. Sistemnya auto debit. Supaya memudahkan. Ya, sekarang gini, mohon maaf nih, Be, sebulan sekali 1.000 store ke saya, berat kan? Gua disuruh nyetor lagi 1.000 setiap bulan. Oh, sekarang gini, kita jadi anggota ya, saya hand dulu. Tapi kewajibannya ini, nanti kita dapat ya 1.000 sebulan. Sebulan. Oke, nanti auto debit ya. Kerasa nggak? Nggak kerasa. Nggak kerasa, cuma 1.000 sebulan, tapi itu 2 batang rokok aja udah ini. Nggak ada yang maksudnya merasa harus menyetor. Upeti nih, bukan. Nah, fungsinya itu kedepannya. Zaman kerajaan aja upeti ya. Zaman kerajaan aja. Pada pahit ya? Aduh, biasa orang terjajah tuh. Jadi kita ingin membantu teman-teman anggota untuk memudahkan. Jadi fungsi KTA misalnya dari combo itu untuk ribet, press, kenapa sih mudah-mudah aja. Kita coba dulu, kalau ini memang sama sekali dan mustahil dan mustahil, yuk kita kembali yang paling mudah. Kalau perlu beli kartu yang biasa, nggak ada fungsi apa-apa, cetak juga bisa aja. Iya, lebih ya fungsinya. Masa klub sebesar ini udah mau 17 tahun cuma gitu-gitu aja. Gitu aja sih. Iya bener sih. Kalau gue lihat ada grup motor apa gitu ya. Iya. Bangga banget tuh pakai ini, ada bandinya, ada grup ini. Mungkin mereka malah ada sampai kartu priority, kartu merah. Kita kan nggak nyampe segitu. Nggak sampai, kita biasa aja. Mungkin nanti kalau ada Japajes ya. Iya. Temen-temen tuh bisa ngeliat itu ya. Ada Tapcash kita isi, bayar-bayar pakai KTA 46 BC. Benar. Yang jelas ya kita harus baik, rajin belajar dan pandai menabung gitu ya. Ini udah gede, bukan anak SMP. Ya intinya juga sebenarnya gini Pak, ini kan juga kita coba melatih komunikasi juga Pak. Ya. Dengan adanya ini kan jadinya antara lini itu bisa berkomunikasi dan bisa bersinergi Pak. Region ke chapter ataupun chapter ke region. Kalau komunikasi berjalan, saya rasa ringan lah ya itu. Ringan. Ya, sebuah hambatan itu pasti ada suatu mitigasinya atau suatu solusinya lah gitu lah. Saya rasa semua pasti bisa kok. Iya.
asal kita punya komitmen yang sama, satu frekuensi, benar-benar tujuannya sama, yaitu memang untuk partner bisnis, saya rasa bisa. Yang jelas fungsi KTA sini ada kaitannya juga tadi dikaitkan dengan iuran, Ya, iuran dengan kas, Pak. fitur-fitur lain. Ya. Maksudnya begini, kita juga sih yang model gue begini ya, kalau gue sih ya punya kartu anggota tuh artinya kita bisa menyalurkan atau meminta hak kita gitu. Karena itu dengan itu bisa kelihatan nih kewajiban kita dijalani. Iya, betul. Gitu ya. Dan itu untuk memperlihatkan engage kita terhadap organisasi gitu ya. Betul. Iya kan? Rasa memiliki. Ya sama katanya kita mau berdikari. Katanya nggak usah ini, masa itu aja susah. Ya nggak? Atau kan mungkin gini Pak, kalau misalnya kita ada trouble ya, amit-amit ya, ada kecelakaan atau apa kan kalau kita punya kartu anggota kan biasa ada nomor telepon tuh. Ya, Di belakangnya bisa lebih cepat. ada yang bisa dihubungi kan Pak, gitu Pak. Mungkin bisa juga seperti itu kan. Yang jelas kalau bisa alamat dan nomor teleponnya Nomor telepon yang bisa dihubungi kan. bukan bini muda ya, ntar kacau lagi. Tanya sebelah lah kalau gitu nih. Aduh, nggak boleh kayak gitu. Tapi benar memang. Jadi fungsi kartu sebenarnya banyak. Cuma kalau kita mau focusing dulu mau yang mana nggak bisa juga. Tapi memang kembali lagi perlu rasa memiliki daripada Kita kembali lagi ke hak dan kewajiban kita aja lah ya, anggota. supaya Saya kita juga, merasa memiliki. Bapak Presiden juga anggota, Ben. Saya harus patuh dan tunduk terhadap kesepakatan dan komitmen yang sudah kita buat. Yang jelas iuran itu akan kembali lagi ke anggota Ya, sebenarnya dalam betul, bentuk betul, kegiatan. Ben. Bukan untuk membayar upeti ya. Enggak. Zaman kerajaan aja masih ada yang gitu pikirannya. Oh iya. Oh. Ya gini Pak, hak dan kewajiban itu harus jalan lah, udah gitu aja. Iya. Ya. Ya itu ada hak dan kewajiban supaya kita kan menuntut hak kita juga enak ya kalau kita menjalani kewajiban kita ya. Gue udah bayar iuran kas tapi kok nggak dapet KTA. Nah, gitu. Yang jelas gini deh. Maju mundurnya organisasi itu kan tergantung sama anggota. Ya, Kan? betul. Yang jelas gini. Pengpus itu kuat ya. Kalau region-regionnya kuat kan Ya. gitu ya. Cocok. Region-region kuat kalau chapter kuat. Yes. Chapter kuat kalau anggota kuat. Betul. Antara lain dibentuk dan itu dengan cara ini. Gitu. Kalau menurut gue simpel aja berpikirnya ya. Iya. Ya. Jadi ya itu kita kembali lagi apa artinya KTA itu? Ya itu tadi udah jelasin. Gitu. Situ ada ingin kita, ada kewajiban kita, ada rasa memiliki kita di segala macam dari kartu itu. Gitu. Mungkin sekarang kita nganggap biasa, ke depan kita punya kebanggaan buat pernah jadi anggota partner misi. Kita ada legacy itu, Iya. setelah bisa menentukan kartu KTA. Gue dulu ada kartu apa yang waktunya dulu 20-30 tahun yang lalu nggak gue anggap penting gitu. Iya. Tapi sekarang setelah gue organisasi itu besar, gue masih pegang kartu, bangga banget tuh itu. Itu. Momentum banget. Momentum banget. Bersejarah. Gitu. Wah ternyata dari kartu ini gue pernah jadi anggota ini. Iya. Ya mudah-mudahan ini bisa dialami Yes. oleh Betul. teman-teman ya, Cong. Amin. Oke, bye. Ada pesan-pesan mungkin Dari pesan-pesan apa? Direktur Arsip Direktur Arsip. Gimana nih? untuk anggota kita di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ada saran-saran dan pesan-pesan. Oke, jumlah anggota kita itu per tanggal kemarin 1 November itu ada 5.728. 5.700. 28. Woi. Ya. 700. Jadi marilah kalau memang ada teman-teman yang mau gabung, mungkin nanti bisa kontak kami dari divisi arsip. Sekarang juga syaratnya simpel sih, cuma ngisi formulir aja. Bukan ngisi ya, input. Kita Link. ada Google Ada link, link. Link Google form. Form-nya Pak. Betul. Oh, udah dilarin. Sudah. Sudah. Oh, Teman-teman ketua region juga atau chapter juga ada beberapa yang sudah tahu kok Pak. Oke. Karena memang sudah dikomunikasikan ke chapter-chapternya. Nanti kita akan, jadi kalau sistem pemunculan pengumuman NRA itu akan dilakukan ya 2 minggu sekali lah Pak. Oke, 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali ya. Kita nanti baru setelah itu baru nanti ya itu nanti ada pembuatan KTA, kalau ada pembelian merchandise nanti hubungannya dengan merchandise. Ya intinya ya buat nambah-nambah saudara lah Pak, nambah-nambah saudara, nambah-nambah teman. Sekarang udah berapa persen? Apanya Pak? Yang cleansing data? Prosesnya. Cleansing data itu terakhir yang sudah dilakukan itu dari teman-teman Mid Java. Persentase aja.
persentase mungkin masih 10 lah Pak, nggak nyampe paling 10-15% Pak ya, se-Indonesia. nggak nyampe lah, Pak. Jadi, Sama subscriber podcast ini. ya mungkin teman-teman ya mungkin Genjot lagi. mungkin di sini kali ya sekalian untuk teman-teman para ketua region, mohon bantuannya, mohon supportnya, mari kita sama-sama sukseskan program KTA ini. Mungkin bisa lebih diintensifkan komunikasi ke chapter-chapternya. Yuk, mari kita segerakan KTA, wujudkan KTA ini. Kalau bisa 100%, kalau nggak bisa ya setengahnya aja dulu. Setengahnya nggak apa-apa ya. Ya, menghayal nggak apa-apa lah ya. Iya. Cang, ada tambahan? Saya terakhir saya ucapkan terima kasih atas kontribusi partisipasi semua, baik pengurus chapter ataupun pengurus region yang bahu-membahu terus membantu teman-temannya atau ketuanya untuk proses cleansing data. Karena tanpa teman-teman semua yang ada di region dan chapter masing-masing yang punya semangat untuk bisa mengakomodir, memanage atau mengkoordinasikan, kami semua juga akan lama untuk mewujudkannya. Itu aja, kami ucapkan terima kasih dan salut untuk semuanya yang meluangkan waktunya untuk pembuatan KTA 46BC. Silakan ya. Ya, itu gini, maju mundurnya 46 biji tertib atau tidaknya tergantung pada kita sendiri ya. Yuk kita sukseskanlah acara ini. Mudah-mudahan ini akan lebih membanggakan kita lagi ya. Betul. Sebagai anggota 46 biji. Dan jangan lupa salam 46 biji dulu dong. Iya, subscribe dulu dong. Oh, Sponsor. Iya, jangan lupa subscribe-nya. Nah, Kita dan tambahkan like-nya. supaya nambah ya. Viewer, subscribernya. Dan di like, dan kalau misalkan ada grup, kalau bisa tolong WA, di-share share juga ke teman-temannya. komunitas yang lainnya, teman-teman yang aktif di komunitas lainnya, supaya kita nambah saudara, nambah link antar komunitas dan klub ya, Be? Iya. Betul. Ke klub lain silakan, sekarang kita udah mulai banyak kenalan lagi ya. Dengan pasca ini ya udah mulai udah mulai teman-teman kolaborasi lagi. Maksudnya antar klub, antar komunitas. Kita suka nongkrong bareng sekarang. GV Lover ya, Pak ya? GV Lover. Alhamdulillah teman GV Lover dari Bikers United. United. Terima kasih tuh kedatangannya di sini ya. Kemarin saya pulang duluan karena sakit gigi, sorry. Sakit gigi gue pulang duluan. Oke. Sudah, 46 BC. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas.